Selamat ketemu kembali bersama dengan saya, teman-teman. Selamat ketemu di channel saya lagi. Dan kali ini saya akan membahas mengenai putusan hakim atas kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa bernama Indra Kents, atau nama lengkapnya Indra apa gitu ya, tidak tahu. Kalau saya tidak salah baca tadi ya, vonisnya itu adalah 10 tahun. Kemudian juga dia harus membayar denda 10 miliar. Tuntutan jaksa 15 tahun ya. Tapi diputus oleh hakim 10 tahun. Menurut kami para lawyer ini adalah sebuah kebiasaan supaya jaksa tidak banding. Karena kalau kurang dari 2/3 jaksa biasanya banding. Tapi tidak harus juga, bisa saja jaksa banding dalam hal ini, dalam kasus ini. Tapi yang menarik adalah putusan mengenai barang-barang bukti hasil kejahatan Indra Kents yang terbukti sebagai hasil kejahatan yang merupakan pendapatan dia dari korban, itu tidak diserahkan kepada korban tetapi disita oleh negara dengan pertimbangan bahwa para trader ini melakukan perjudian katanya, yang juga dilarang oleh hukum di dalam KUHP 303. Sehingga ya korban gak dapat apa-apa. Indra Kents di penjara, kemudian dia harus bayar dan seterusnya, dan dia harus mendekam 10 bulan. Kalau nggak bayar ya 10 bulan, 10 miliar kalau tidak salah ya. Kalau saya jadi Indra Kents mending 10 bulan lah. Tapi korban tidak mendapatkan apa-apa dari hasil sitaan negara itu. Tidak dikembalikan kepada korban dengan pertimbangan itu. Menurut saya ini adalah putusan yang sesat. Kenapa sesat? Pertama, kebayang enggak ya, korban adalah mereka yang tidak tahu apa-apa. Mereka merasa bahwa trading itu adalah hal yang biasa. Karena lembaganya juga ada, lembaga trading yang resmi. Mereka tidak tahu bagaimana caranya bermain trading. Ada yang menawarkan, kemudian mereka mau dan mereka tertipu. Ada yang ketipu jutaan, ada yang ketipu puluhan juta, ada yang ketipu ratusan juta, ada yang ketipu sampai miliaran. Dan ketika mereka ketipu, mereka kemudian lapor kepada polisi dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan apa yang menjadi harta mereka yang telah tanda kutip dicuri melalui penipuan, gitu kira-kira. Dikelabui oleh Indra Kents. Tetapi sekarang mereka tidak dapat apa-apa. Polisi juga sudah kerja keras untuk mencari aset Indra Kents karena polisi merasa mungkin bahwa ini adalah para korban harus mendapatkan kembali apa yang menjadi hak mereka. Mungkin tidak sepenuhnya, tetapi setidaknya bisa lah gitu kira-kira. Capek tuh polisi juga tuh ngumpulin itu tuh. Ya. Dan ini waktu itu keterangan kepolisian ya, mereka mengumpulkan itu semua dengan segala daya upaya mereka. Dan tentunya sepanjang yang saya baca, harusnya ini adalah untuk korban. Tetapi hakim kemudian memandang lain. Nah, pandangannya ini adalah pandangan sesat menurut saya. Kenapa? Karena ketika hakim menerima berkas persidangan, dia menerima berkas dengan segala BAP-nya itu, tentu di situ ada posisi pelaku dan ada posisi korban. Dan ketika posisi pelaku, posisi korban sudah jelas, korban adalah pihak yang mengalami kerugian. Kalau memang korban itu adalah pelaku kejahatan juga seperti yang disampaikan oleh Hakim 303, maka seharusnya mereka bersama-sama menjadi terdakwa. Ini tidak. Dilepaskan dan mereka diakui dalam persidangan sebagai korban. Tetapi kemudian pada ujungnya seolah-olah hakim menyatakan bahwa mereka adalah kriminal juga karena mereka melakukan perjudian. Ini ada satu pertentangan yang luar biasa. Logikanya nggak masuk buat saya.
Di mana logikanya? Ketika berkas itu masuk, mereka kan sebagai korban. Mereka juga memberikan keterangan sebagai korban, bukan sebagai pelaku perjudian. Karena kalau mereka menjadi pelaku perjudian, seharusnya mereka menjadi terdakwa, gitu loh, dalam kasus itu. Dengan tindak pidana yang berbeda, mungkin berkas berbeda, di split. Tetapi mereka tidak menjadi terdakwa, tidak menjadi tersangka. Artinya diakui oleh pengadilan, diakui oleh persidangan kasus Indra Kents bahwa mereka adalah korban. Dan setiap korban wajib untuk mendapatkan haknya. Ketika hakim kemudian memutuskan bahwa mereka adalah pelaku kejahatan, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa mereka melakukan perjudian, trader ini. Ini bertentangan dengan persidangan yang sudah berjalan. Makanya saya bilang sesat. Sesat logika maksudnya. Sesat logika ini. Logika hukumnya di mana gitu loh. Harusnya mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Tetapi hakim tidak memberikan kepada mereka. Jadi ini putusan seolah-olah ya Indra Kents ketawa aja. Tawa dia. Gue 10 tahun, 2/3-nya berapa? Nanti dapat remisi berapa? 10 miliar nggak dibayar, tambah 10 bulan paling. Keluar-keluar, uangnya masih ada. Saya yakin. Itu loh. Jadi, ini seperti korban sudah mengalami kesusahan, kemudian tertimpa tangga, dan diinjak-injak lagi sama orang lain. Gitu loh. Putusan ini seolah-olah mengatakan bahwa, lu nggak dapat apa-apa dari usaha kamu selama ini untuk lapor, usaha kamu untuk memfollow up, mengawal kasus ini sampai kepada persidangan. Makanya mereka nangis histeris. Karena di luar ekspektasi mereka, dan di luar ekspektasi saya juga. Dengan jumlah rampasan yang tidak seberapa itu, mereka nggak dapat apa-apa juga. Dari triliunan, apa triliun ya kalau nggak salah ya, nyampe triliun kalau nggak salah. Hartanya si Indra Kents itu. Kalau nggak salah ya. Kemudian yang bisa ke lacak berapa gitu. Dan mereka pun nggak dapat apa-apa dari situ. Kebayang nggak? Yang kedua, pernyataan bahwa trader itu judi. Ini bahaya ini. Banyak trading yang resmi. Dengan pola yang sama persis. Berharap keuntungan. Ya, berharap keuntungan. Dan mereka kan tidak tahu apa. Dan trader juga biasanya ada penasehatnya mereka. Ada advisernya. Ada yang disebut dengan broker. Gitu loh. Jadi kalau trading disebut sebagai judi, maka seluruh trading di Indonesia harus berhenti. Dan ini bisa, ekonomi kita bisa berantakan kalau logika ini yang dipakai. Jadi ini adalah putusan sesat berdasarkan dua tadi itu. Yang pertama adalah berkas datang bahwa mereka sebagai korban. Tapi kemudian mereka dinyatakan sebagai pelaku kejahatan. Dinyatakan sebagai pelaku perjudian. Ini bertentangan gitu loh. Kemudian yang kedua, trading disebut sebagai perjudian juga udah keliru. Nanti trader-trader katanya disebut sebagai penjudi. Itu sudah keliru. Nanti semua trading tidak boleh dong kalau gitu. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan korban? Yang pertama, sebaiknya melaporkan majelis hakim yang memutus perkara ini kepada Komisi Yudisial dan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Supaya mereka bisa lebih profesional di masa yang akan datang dalam mengambil putusan. Ya, laporkan. Kemudian minta perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung. Supaya Anda bisa mendapatkan hak Anda sebagai korban. Menurut saya ini tidak profesional ya. Bagaimana menerima berkas sebagai korban, tapi di ujung kontradiktif. Ini tanda tidak profesional menurut saya. Kemudian yang kedua, meminta jaksa untuk banding. Ya, banding dengan catatan bahwa memori bandingnya harus berisikan keberatan jaksa karena itu tidak dikembalikan kepada korban. Jadi minta jaksa untuk banding, dan jaksa harus banding saya rasa. Kalau sampai tidak banding berarti jaksa juga tidak memperhatikan nasib para korban.
Harus banding ini. Mudah-mudahan di tingkat banding atau di tingkat Mahkamah Agung nanti putusannya bisa lebih baik untuk para korban. Mudah-mudahan juga Indra Kents diputus di atas tuntutan. Ya, karena dia sudah membuat orang banyak gitu loh, sengsara gitu loh. Jadi harus diputus di atas tuntutan menurut saya. Karena maksimalnya kalau nggak salah 20 tahun TPPU itu. Tindak pidana pencucian uang itu. Ya, inilah potret hukum negeri kita. Harusnya berjalan dengan logika yang sehat. Kalau pengadilan sudah tidak berjalan dengan logika yang sehat, repot. Ya, bagaimana berkas diterima sebagai korban, tapi ujungnya dinyatakan sebagai pelaku perjudian. Maka harusnya datang sebagai terdakwa dong mereka sama-sama gitu loh. Jadi ini juga membahayakan korban. Kalau putusan itu kemudian diamini oleh penyidik, oleh polisi, kemudian mereka dijadikan tersangka semua. Bisa jadi tersangka semua. Ini repot. Sudah jadi korban, sudah mengalami kerugian, ditetapkan sebagai tersangka. Kalau ini diikuti logika ini oleh kepolisian. Oleh karena itu jaksa harus banding. Kalau tidak nasib para korban ini bahaya. Mereka bisa jadi tersangka karena mereka diduga melakukan perjudian. Dari pertimbangan itu gitu loh. Jadi cobalah, ini ya. Kita perlu hakim-hakim yang profesional. Ya, makanya di luar negeri hakim itu berasal dari mereka yang pernah jadi jaksa, berasal dari mereka yang pernah jadi pengacara, sehingga ruang lingkup pola pikirnya itu lengkap dan luas. Bukan hakim sistem bukan hakim sistem kaderisasi kepegawaian kayak sekarang gitu loh. Ya, kan hakim kita juga sebagai pegawai juga, ada nomor induk pegawai. Kalau di luar negeri tidak, hakim-hakim itu dipilih. Bahkan ada yang dipilih oleh rakyat supaya mereka menjadi hakim. Nah, kalau rakyat sudah tidak suka, mereka bisa berhenti. Sekarang dengan putusan seperti ini, bagaimana kita bisa memberhentikan hakim? Itu kan nggak bisa. Karena dia terikat oleh peraturan kepegawaian. Jadi mudah-mudahan di masa yang akan datang akan ada perubahan. Hakim-hakim itu bisa berasal dari jaksa, bisa berasal dari pengacara. Maksudnya berasal dari pengacara terutama karena mereka para profesional yang kalau kerja nggak benar bisa dipecat tuh sama klien. Tapi hakim kalau kerjanya nggak benar gimana? Bagaimana memecat dia? Kan nggak bisa masyarakat. Itu loh. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu pemikiran, menjadi satu introspeksi bagi Mahkamah Agung. Kemarin juga Mahkamah Agung baru ketangkep lagi, baru jadi tersangka lagi tuh ada satu hakim agung, Hakim Gazalba kalau nggak salah namanya, setelah Dimyati. Ya masih panjang urusan kita ini. Tapi ini adalah putusan yang mengandung logika sesat menurut saya. Jadi putusan ini adalah putusan sesat. Dan jaksa harus banding dan pengadilan tinggi harus membatalkan putusan ini. Mengubah kerugian itu diserahkan kepada korban melalui apa saja, melalui paguyuban, melalui apa. Ya, saya yakin pengurus paguyuban juga beritikat baik, tidak akanlah mereka neko-neko gitu. Apalagi ini kan dipantau gitu kan, jadi nggak akan ada yang neko-neko. Tolonglah ya, putusan-putusan itu ditelaah dengan betul. Ya. Saya sendiri punya kasus yang agak unik, ya, putusannya unik. Tapi itu nantilah bahan laporan saya ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Banyak sekali ya kasus-kasus yang cukup membuat dahi mengernyit ya. Jadi ini adalah putusan yang sama sekali tidak mengandung keadilan. Tidak mengandung keadilan sama sekali. Semoga Bapak Hakim yang memutus ini diberkati oleh Tuhan dan pikirannya menjadi semakin cerah di masa yang akan datang. Kita masyarakat harus tetap mengawal kasus supaya korban bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Terima kasih. God bless.